Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekelasku kelas 19 AK 3, dosen pengampu mata kuliah akuntansi desa yakni Pak Karmawan SEMSC. Pada pertemuan kali ini kami kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul evaluasi kinerja desa. Sebelum kita lanjut ke sesi pembahasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 yang terdiri dari Yumili, Anggun Presilia, Deli, Vivi Betalia, Firsa Amelia, Hela Junita, Lola Monica, dan terakhir Feren Fionora. Sub pokok pembahasan meliputi 1. Pengertian, 2. Dasar hukum, 3. Latar belakang, 4. Pelaksanaan evaluasi kinerja, 5. Pengukuran kinerja aparatur pemerintah desa, 6. Teknik pengawasan, 7. Hambatan BPD dalam melakukan pengawasan, 8. Upaya mengatasi hambatan pengawasan, 9. Sasaran dalam melakukan pengawasan, dan terakhir 10. Analisis kinerja. Pengertian evaluasi kinerja desa. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Lalu, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Jadi kesimpulan dari pengertian di atas adalah evaluasi kinerja desa adalah hasil atau keluaran dari suatu proses di mana kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan atau pemerintah desa dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Dasar-dasar hukum evaluasi kinerja desa. Yang pertama, Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan masih banyak lagi undang-undang yang lainnya. Latar belakang. Pengamatan yang dilakukan di lapangan oleh para perangkat desa ini membutuhkan kinerja yang baik agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka atas kelancaran dalam pembangunan desa. Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai. Kinerja yang baik akan dapat menyelesaikan segala beban organisasi dengan efektif dan efisien, sehingga masalah yang terjadi pada organisasi dapat teratasi dengan baik. Kinerja menjadi landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas individu dalam suatu organisasi ditentukan oleh kinerja yang dicapainya selama kurun waktu tertentu. Pelaksanaan evaluasi kinerja. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa, 1 tahap perencanaan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap pelaporan. Tahapan perencanaan. 1. Menentukan objek evaluasi. Sesuai keperluan atau kebutuhan kondisi bidang kerja yang akan dievaluasi hanya sebagian atau keseluruhan jenis bidang kerja. Oleh karena itu, dalam menentukan objek ini beberapa rujukan regulasi dan referensi digunakan, sehingga kondisi pemerintahan desa dapat dipetakan. 2. Menyusun rencana evaluasi. Dalam menyusun evaluasi perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Pengumpulan data atau informasi awal objek.
atau jenis kinerja yang akan dievaluasi. B. Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi. C. Waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan evaluasi. D. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada amanat Undang-Undang tentang Desa, Pasal 112 pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lain sebagainya seperti juga yang disebut di dalam dasar hukum. Periode evaluasi atau rentang waktu tertentu terhadap kinerja pemerintahan desa yang akan dievaluasi. F. Hasil evaluasi dituangkan dalam kertas kerja evaluasi berbentuk instrumen. G. Kertas kerja evaluasi dituangkan dalam laporan hasil evaluasi. 3. Membangun indikator evaluasi. Indikator evaluasi kerja desa meliputi 2 aspek evaluasi. Indikatornya 1. Aspek individu. Aspek individu parameter untuk mengukur tingkat kapasitas aparatur desa adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang di dalam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur pemerintah desa. 2. Aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, variabel yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat kapasitas aparatur desa adalah tingkat kinerja organisasi yang merupakan refleksi dari tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan dari aparatur desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dan manajemen dasar pembangunan desa. Variabel-variabel berikut antara lain 1. Operasional kantor desa, 2. SOTK desa, 3. Dokumen dasar desa, RPJM desa, RKP desa, APB desa, 4. Profil dan peta desa, 5. Pemilihan kades, 6. Pemilihan perangkat desa, dan terakhir peraturan di desa SOP. 4. Instrumen evaluasi. Untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan desa, maka perlu diterapkan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Atas dasar tersebut, maka disusunlah instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur desa tersebut. Beberapa ketentuan yang digunakan di dalam instrumen adalah sebagai berikut. 1. Bobot jenis kapasitas atau parameter. 2. Kriteria penilaian. 3. Teknik penilaian. 4. Kategori kapasitas. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terdiri atas alur yang pertama, persiapan. Pada tahapan ini, perangkat daerah yang akan melakukan evaluasi kinerja mempersiapkan beberapa hal yang akan mendukung proses tersebut. Tujuan persiapan ini adalah untuk memperoleh informasi antara lain mengenai jenis kinerja yang akan dievaluasi, anggota tim yang akan bertugas, metode yang akan digunakan, strategi, dan teknik yang tepat pada pelaksanaan evaluasi di desa. Langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas PMD adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan tim pelaksana evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa. B. Mempersiapkan instrumen evaluasi kinerja yang akan digunakan. C. Menyepakati metode, teknik, dan strategi yang akan digunakan. D. Koordinasi dengan kabupaten atau kecamatan dan desa yang akan menjadi lokasi pelaksanaan. E. Menetapkan jadwal konsolidasi dan pelaksanaan kegiatan. F. Agenda lain yang mendukung persiapan. 2. Konsolidasi tim. Konsolidasi tim bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara personil atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa. 3. Pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa dilakukan setelah semua persiapan, koordinasi, dan konsolidasi dilakukan. Ada 2 pencapaian yang akan dihasilkan dari kegiatan ini, yakni evaluasi aspek individual dan aspek organisasi.
4. Analisa hasil evaluasi. Hasil scoring yang diberikan pada pengisian instrumen dilakukan rekapitulasi oleh evaluator, baik dari aspek individu maupun aspek organisasi. 5. Umpan balik. Setelah melakukan analisa dan penyusunan rekomendasi oleh tim, hasil evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa perlu dibuatkan laporan dan umpan balik kepada desa yang dievaluasi. Metode yang dapat digunakan pada tahap ini bisa dengan rapat koordinasi tertulis, atau metode lain yang relevan dengan tahapan ini. Terakhir, tahap pelaporan. Ada beberapa ketentuan yang dapat dilakukan terhadap proses siklus dari evaluasi kerja ini, yaitu 1. Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggara evaluasi aparatur pemerintah desa dituangkan dalam laporan hasil evaluasi, atau disingkat dengan LHE, yang memuat A. Pendahuluan, B. Tujuan dan saran, C. Ruang lingkup, D. Waktu, E. Pelaksana, F. Periode, G. Hasil evaluasi, dan terakhir H. Saran perbaikan. 2. Bagi penyelenggara evaluasi aparatur pemerintahan desa yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari saran perbaikan tahun sebelumnya. 3. Hasil evaluasi atau LHE disampaikan kepada gubernur atau bupati. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Berikut pengukuran kinerja aparatur pemerintah desa. Tujuan evaluasi kinerja menurut Sunyoto: 1. Meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja. 2. Mencatat dan mengakui hasil kinerja karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi. 3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dalam meningkatkan kepedulian terhadap karir. 4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. 5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus dan kemudian menyetujui rencana tidak ada atau tidaknya hal perlu diubah. Selanjutnya, kinerja aparatur pemerintah desa. Dalam mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, maka diperlukannya pengukuran kinerja. 1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau harus dicapai. Kedua, kualitas, yaitu mutu yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga, ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Berikutnya, menurut Robbins pada bukunya di tahun 2006, kinerja karyawan memiliki 6 indikator, yaitu kualitas. Kualitas diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan di dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat, efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi atau tenaga, uang, teknologi, bahan baku yang dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjelaskan tugas kerjanya. Yang keenam, komitmen kerja. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teknik pengawasan.
yaitu penjelasannya. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa sebagian kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan mencari serta memberitahu kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi. Menurut Sugiono, tahun 2009, teknik pengawasan terbagi antara lain adalah sebagai berikut, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Di mana pengawasan langsung dilakukan oleh seseorang manajer atau pemimpin pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan ini dapat berbentuk A. Inspeksi langsung. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan. Contohnya pengawasan kepala desa dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. B. Observasi setempat. Observasi setempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan dan melakukan koreksi langsung bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. C. Laporan di tempat. Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan. Kemudian, pengawasan tidak langsung. Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan berbentuk A. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dilakukan dan dilaporkan secara berkala. B. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpanan maupun saran-saran. Hambatan-hambatan yang dihadapi. 1. Kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah. 2. Belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa. 3. Kurang dipahami standar proyek. 4. Kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. 5. Belum dimilikinya data-data. 6. Kurangnya anggaran untuk operasional anggota. 7. Lokasi proyek yang sangat jauh. Dan 8. Rendahnya keinginan anggota BPD. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya mengatasi hambatan pengawasan. Upaya mengatasi hambatan ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama pengawasan langsung dan yang kedua pengawasan tidak langsung. Upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan langsung, yaitu yang pertama, Badan Pemusyawaratan Desa melakukan perumusan kebijakan-kebijakan sebagai acuan dalam pemeriksaan terhadap hasil kerja penyelenggaraan pemerintah desa. Lalu yang kedua, membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Pemusyawaratan Desa melalui diklat maupun penataran. Lalu yang kelima, Badan Pemusyawaratan Desa berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan tidak langsung. Yang pertama, melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah desa dan masyarakat sehingga menciptakan hubungan saling percaya dan memahami peran dan fungsi masing-masing untuk bersama-sama menjalankan kebijakan. Yang kedua, Badan Pemusyawaratan Desa melakukan mekanisme pengorganisasian secara lebih baik. Lalu yang ketiga, melakukan pembahasan secara bersama-sama setiap permasalahan yang terjadi, sehingga solusi didapatkan atas keputusan bersama. Dengan demikian, permasalahan akan cepat ditangani. Yang keempat, membuat jadwal pengawasan dan pembagian tugas terhadap anggota Badan Pemusyawaratan Desa agar pelaksanaan pengawasan lebih teratur. Lalu yang kelima, Badan Pemusyawaratan Desa melakukan laporan secara rutin dan berkala. Dalam hal ini, laporan administrasi, kearsipan, dan laporan kegiatan, menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses pengawasan.
Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sasaran-sasaran dalam melakukan pengawasan yang dipaparkan oleh Siagian 2016 halaman 113, yaitu 1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. 2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. 3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. 4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. 5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. 6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional dan tidak atas dasar personal likes dan dislike. 7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja, yang mana analisis kinerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada analisis sistem, yang kedua ada analisis tugas, dan yang ketiga ada analisis prosedur kerja. Analisis sistem. Dalam analisis ini, memuat identifikasi fungsi-fungsi utama pekerjaan dan langkah-langkah yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Analisis tugas. Dalam analisis ini, memuat identifikasi langkah pekerjaan yang dilakukan aparatur desa, bagaimana dilakukannya, bila mana dilakukannya, dan di mana dilakukannya, dan siapa yang melakukannya. Analisis prosedur kerja. Dalam analisis ini, memuat standar eksternal atau pelayanan dan standar internal atau instansi yang bersangkutan dengan tercapainya masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang dikehendaki dari suatu program. Kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari materi evaluasi kinerja desa adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD di desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang memuaskan. Bahkan bisa dikatakan pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan desa di desa, Badan Permusyawaratan Desa ini tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa yang menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat desa. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Maaf jika ada kesalahan dan semoga materi yang telah kami sampaikan mampu diterima dan dipahami oleh teman-teman sekalian, dan semoga kedepannya kami mampu memberikan presentasi yang lebih baik daripada ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.